Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pemilik Google dan Facebook hingga penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait pengembangan proyek gas Masela. Indonesia menjalin kerjasama dengan dua raksasa dunia maya di Amerika Serikat. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah dan DPR pada awal pekan ini telah sepakat untuk menunda pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK setelah menilai banyaknya suara penolakan dari masyarakat. Yang diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan jajaran Menteri Kabinet Kerja pada hari Senin lalu. Presiden Joko Widodo Senin siang menggelar rapat konsultasi dengan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa perwakilan alat kelengkapan Dewan, serta Menteri-Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara Jakarta. Terdapat beberapa poin yang dibahas dalam rapat tersebut terkait agenda legislasi nasional, dan salah satu poin penting yang dibicarakan adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa antara pemerintah dan DPR bahwa pembahasan revisi Undang-Undang KPK akan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan kedua belah pihak. Namun, penundaan ini tak menjadikan revisi Undang-Undang Lembaga Anti Rasuah tersebut hilang dalam program legislasi nasional Prolegnas 2016. Bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Undang-Undang revisi KPK, kami tadi telah bersepakat bersama pemerintah, sebagaimana diketahui bahwa semua undang-undang dibahas itu oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45, dan kami telah bersepakat untuk menunda membicarakan sekarang ini, tetapi tidak menghapus dalam daftar prolegnas. Selain membahas revisi Undang-Undang KPK, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan 39 undang-undang lainnya yang masuk dalam Prolegnas 2016. Di antaranya rancangan Undang-Undang Kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, serta revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Di hari yang sama, Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas sumpah jabatan yang mereka ucapkan. Hal itu diungkapkan terkait adanya rencana pimpinan KPK untuk mundur apabila ada revisi Undang-Undang KPK. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rakornas Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Wapres Yusuf Kala di Jakarta Senin meminta KPK menaati konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Usai membuka Rakornas Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Senin pagi di Jakarta, Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan kepada pejabat yang telah dilantik untuk mematuhi konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Pernyataan Wapres Yusuf Kala itu terkait ancaman mundur yang disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jika revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Seperti diketahui, pimpinan KPK menyatakan ingin mundur jika KPK dilemahkan.
dengan disahkannya revisi Undang-Undang KPK. Sumpah seorang pejabat, termasuk presiden dan gubernur, menteri, antara ialah akan taat kepada konstitusi dan undang-undang. Ya, itu sumpah itu. Pantas ya Pak seorang ketua pimpinan lembaga itu? Saya cuma mengatakan sumpah seorang pejabat itu akan taat kepada konstitusi dan undang, akan melaksanakan. Wapres Yusuf Kala menyatakan saat ini proses pembicaraan tentang revisi Undang-Undang KPK masih dilakukan pemerintah dan DPR RI. Hingga keputusan dibuat, Wapres Yusuf Kala berharap pimpinan KPK terus menjalankan fungsi lembaga yang dipimpinnya dengan baik. Dari Jakarta, Amir Musa, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara mewartakan. Pada pekan sebelumnya, juru bicara Presiden Johan Budi menyampaikan sikap Presiden Joko Widodo terkait wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah. Presiden akan menolak wacana itu apabila pembubaran lembaga tinggi negara tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, Rabu pagi menyatakan sikap Presiden Joko Widodo terhadap wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah mengacu kepada konstitusi. Bila pembubaran DPD tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, maka dipastikan Presiden Jokowi akan menolaknya. Keputusan pembubaran salah satu lembaga tinggi negara tersebut, selain mengacu pada konstitusi, juga dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Presiden dan pihak parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang. Poinnya begini, Presiden tentu selalu mengacu pada konstitusi, apa yang disampaikan oleh konstitusi, itu yang dijalankan oleh Presiden. Nah, kalau maksud tujuan membubarkan DPD itu tidak sesuai dengan konstitusi, ya jelas itu ditolak kalau tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi ini kan kesepakatan. Nah, ini kan suara ini kan tidak ada di Presiden saja, tetapi juga ada di DPR kan. Wacana pembubaran DPD muncul dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa yang digelar awal bulan Februari 2016 lalu. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyatakan, para kader partainya menilai fungsi legislasi yang diemban DPD tak berjalan maksimal. Untuk itu partainya mewacanakan pembubaran DPD atau menambah kewenangan lembaga tersebut. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden instruksikan agar seluruh izin yang menghambat investasi untuk dituntaskan. Warta Istana akan segera kembali dengan wartanya sesaat lagi.